Hadirin yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita sudah menjalankan ibadah puasa kurang lebih 1 minggu. Mungkin ada perbedaan ya. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita diberikan syariah puasa ini, suatu bentuk pembentukan kepribadian manusia, salah satu dari rukun Islam yang kita peluk selama ini. Hadirin berbahagia, bahwa Allah menciptakan kita semua. Tentunya Allah menginginkan yang terbaik kepada kita, kepada seluruh manusia. Apakah yang terbaik itu? Yang terbaik itu adalah takwa. Jadi muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Dan Allah tentunya sudah berfirman kepada kita yang kita sudah sangat hafal sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang terbaik daripada kamu adalah yang paling takwa kepada aku. Istilah takwa saya tidak akan menjelaskan karena kita sudah memahaminya, dan memang kita setiap detik mencoba melaksanakan takwa itu yang sebaik-baiknya. Adapun yang berkenaan dengan puasa, Allah juga berfirman bahwa puasa adalah salah satu dari alat untuk menciptakan, untuk membuat para muttaqin, para orang-orang yang bertakwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 kita juga sudah hafal mestinya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa agar kamu sebagaimana orang yang terdahulu, agar kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Hadirin yang berbahagia, menjadi takwa sungguh satu proyek yang sangat besar sekali. Jadi sebetulnya bukan hanya puasa saja, tapi setiap bagian dari agama itu mengajak kita kepada ketakwaan. Dan di sini salah satu poin pentingnya adalah puasa, yang dimana dalam puasa ini memang komplit sekali usaha kita atau aturan-aturan dari Allah yang membuat kita insya Allah menjadi orang-orang yang bertakwa ini. Takwa sendiri secara ringkas adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Hadirin yang berbahagia, bagaimana dengan puasa kita disuruh berlapar-lapar, berhaus-haus, berdahaga, kok bisa menjadi takwa? Nah, hadirin berbahagia, tentunya yang akan saya sampaikan ini bukan suatu hal yang baru, tapi suatu yang sudah berulang-ulang kita dengar di mana saja, di forum mana saja yang membahas tentang puasa ini. Hadirin berbahagia, dengan berpuasa kita dilatih untuk mendapatkan kejujuran
betapa tidak kita akan menjadi orang yang jujur. Karena kalau kita berpuasa, siapa yang tahu bahwa kita berpuasa? Siapa yang tahu bahwa kita tidak makan, tidak minum, kecuali diri kita dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, secara tidak langsung ini adalah satu pendidikan ringan, tetapi efeknya sangat besar sekali. Hadirin berbahagia, betapa negara sulit sekali negara dikendalikan karena banyaknya orang yang tidak jujur. Berapa aset negara triliunan dikorupsi, disembunyikan oleh orang-orang yang tidak jujur ini. Maka sebenarnya mudah sekali kalau orang puasanya betul-betul berpuasa, insya Allah kita akan jujur dan negara ini akan aman, makmur, sebagaimana yang telah ditunjukkan oleh peradaban Islam zaman lampau yang mengalami kemakmuran yang luar biasa karena kejujuran ini dipegang teguh. Hadirin berbahagia, secara rinci lagi, maka di antaranya kita menjaga lisan kita. Hadirin berbahagia, lisan adalah satu bagian dari manusia, dari kita yang sulit dikendalikan dan punya efek yang sangat besar di dalam kehidupan. Salah ucap itu bisa menimbulkan bermacam-macam efek sampai kepada peperangan dan sebagainya karena kesalahan dari lisan ini. Begitu juga lisan yang tidak terkendali bisa membuat orang berdusta yang sangat merugikan orang banyak. Ini puasa, dengan puasa kita dilatih untuk mengendalikan lisan kita. Yang ketiga, latihan kesabaran. Hadirin berbahagia, Allah berfirman, innallaha ma'as sabirin. Allah beserta orang-orang yang sabar. Sabar adalah kunci segala-galanya, termasuk kunci kemenangan. Rasulullah sendiri berhasil dalam perjuangannya karena kesabaran beliau, dan banyak contoh-contoh lagi yang karena kesabaran, karena bisa mengendalikan dirinya dengan kesabaran ini, usahanya berhasil atau cita-cita berhasil, memperoleh sukses yang luar biasa. Nah, ini Islam sudah mengajarkan melalui puasa ini betapa memang untuk yang dewasa tidak begitu terasa, tapi bagi anak-anak atau adik-adik remaja betapa perlu kesabaran untuk menahan lapar dari sahur sampai berbuka. Tapi inilah cara Allah untuk membuat kita menjadi orang yang sabar. Yang keempat, sedekah. Hadirin berbahagia, kita sudah tidak asing lagi. Setiap datang puasa, rasanya tangan kita itu ringan sekali untuk memberikan sedekah kita dalam bentuk apa saja. Jadi sungguh satu yang luar biasa. Tentunya Allah juga menjanjikan bahwa sedekah di bulan puasa adalah lebih utama daripada waktu-waktu di luar puasa. Kita saksikan bahwa di akhir Ramadan kita juga mengeluarkan zakat fitrah. Walaupun zakat fitrah bukan termasuk sedekah ya, jadi ada pengertian sendiri. Tapi di samping itu juga orang berbondong-bondong mengeluarkan sedekahnya untuk mendapatkan keutamaan daripada Allah Subhanahu wa taala yang
ganjarannya, pahalanya berlipat-lipat ganda daripada di luar bulan puasa. Selanjutnya hijrah, jadi perpindahan dari perilaku-perilaku yang kurang menjadi perilaku-perilaku yang lebih utama. Hadirin berbahagia, sungguh indah sekali agama Islam memberikan memberikan satu cara bagaimana kita meningkatkan diri kita dari yang kurang baik menjadi yang lebih baik. Kemudian juga kita punya waktu yang sangat longgar di bulan puasa ini untuk berdekat-dekat dengan Al-Quran dalam arti segalanya, dari membacanya, dari mengkajinya, dari segala macamnya. Yang Al-Quran ini adalah petunjuk bagi kita semuanya. Maka marilah kita sempatkan dalam bulan puasa ini menghadiri majelis-majelis penelaahan Al-Quran, supaya kita lebih dekat lagi dengan Al-Quran dan lebih memahami lagi tentang Al-Quran. Selanjutnya, dengan puasa kita juga menjadi lebih peduli kepada sesama kita. Kita berlapar-lapar, kita yang orang biasanya selalu kenyang karena makanannya berlimpah, segalanya ada, serba ada. Tapi pada waktu puasa kita harus ditinggalkan semuanya itu. Kita harus merasakan bagaimana rasanya orang lapar, bagaimana saudara-saudara kita yang satu hari hanya makan satu kali, atau bahkan ada yang 2-3 kali sehari baru memperoleh makanan. Kita bisa merasakan bagaimana laparnya mereka, bagaimana penderitaan mereka. Dan ini Rasulullah sendiri mencontohkan, selain di puasa, di luar puasa pun kadang-kadang Rasulullah kalau tidak ada makanan harus tidak makan hari itu. Kadang-kadang beberapa hari tidak makan karena tidak ada makanan. Kita tidak sampai seperti itu. Kita hanya dengan aturan puasa dari sahur sampai berbuka. Hadirin berbahagia, kalau diperpanjang akan lebih banyak lagi, tapi kita tutup saja dengan satu amalan akhir Ramadan. Pada akhir Ramadan, khususnya 10 hari Ramadan, kita disediakan untuk melaksanakan itikaf, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih intensif lagi. Kita betul-betul mohon kepada Allah dengan berlinang air mata untuk segala-galanya, untuk dimaafkan segala kesalahan, untuk dicukupkan kebutuhan kita, untuk disejahterakan keluarga kita, untuk dimakmurkan dan disejahterakan negara kita, dan juga dunia supaya aman, tentram, damai, dan seterusnya. Dan selanjutnya yang terakhir, Allah memberikan bonus, yaitu Lailatul Qadar. Dalam 10 hari terakhir ini, marilah kita berusaha. Insya Allah, kalau kita berusaha, insya Allah kita akan dapat malam Lailatul Qadar dengan segala keutamaannya, yaitu yang senilai dengan 84 tahun, jadi sama dengan 1000 bulan. Hadirin berbahagia, sekian saja, mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.